hari ini kita di Borobudur. Terus ya. Nanti di depan gerbang sebelum tangga naik candi, ya di sebelah sini. Kalau udah digambar di sebelah sini. Misalkan berkeinginan naik satu step sampai ke pelataran seperti yang ada di foto, kalau untuk di peta rute kunjungan berwarna merah boleh, tapi nanti ditemani dengan pemandu wisata atau akan didampingi dengan tour guide, ya. Tanpa tour guide nanti kunjungan hanya di area sekitar taman saja, tidak bisa di area pelataran. Untuk lantai 1 sampai lantai atas selama pandemi belum operasional, ya. Jadi belum ada kunjungan yang bisa sampai ke area tersebut. Ini apa? Dia apa? Tapi nyanyi dulu. Saya bisa. Coba nyanyi dulu. Ya, abang dulu, abang baca doa makan. Ye, abang benar. Ada mana caranya? Nyanyi dulu. Pelangi, pelangi. Cepat, pelangi, pelangi. Pelangi, pelangi. Cepat, Adik. Merah, kuning, hijau. Abang yang menang. Abang dapat lagi. Coba cica-cica, coba. Cicak, menggende, lihat dan tercuai kenanku, selalu ditangkap. Ore, abang benar. Abang apa ada ya? Adik. Oh, ada ini. Dapat satu. Hore. Enak permennya. Masuk ke dalam odadi. Bagus. Lihat dulu cantik. Apabila sedang dalam antrian, Cantik. Oh ini kita putus. Ya. Sandal, Bang. Dek, foto, mau foto, foto. Dadah. Dadah. Bukan candi yang paling tua di Pulau Jawa di Indonesia. Namun demikian candi ini terbukti sebagai candi yang paling besar di seluruh dunia untuk agama Buddha. Dan termasuk salah satu 7 keajaiban dunia, bukan hanya karena paling besar tapi juga karena terbukti di Candi Borobudur ditemukan relief paling lengkap, ukiran paling lengkap yang ceritanya mengenai kehidupan Pangeran Siddhartha atau pendiri agama Buddha. Beliau lahir di Nepal, banyak buku mengatakan lahir di India. Sebenarnya tempat dia lahir di bawah pohon dari kerajaan Kapilavastu, dan tempat tersebut kalau sekarang masuk di wilayah Nepal, tapi mungkin pada zaman dahulu Nepal dan India batasnya tidak jelas. Jadi sekarang banyak orang mengatakan Buddha lahir di Nepal, banyak juga yang mengatakan lahir di India.
Tapi kalau sekarang tempat tersebut masuk wilayah Nepal. Agama Buddha datang ke Indonesia dari India, dari Cina juga. Di India dan di Cina banyak juga candi beragama Buddha dengan hiasan relief bercerita tentang Siddhartha, tetapi mereka tidak pernah selengkap yang kita dapat di Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8, jadi sekarang umurnya sudah 1300-an tahun, 13 abad lebih. Bisa survive sampai sekarang karena 4 abad setelah Candi Borobudur dibangun, Gunung Merapi meletus sangat dahsyat, tepatnya di tahun 1006. Dan letusan itu mengakibatkan danau di sini lenyap, kering. Ini dulunya danau. Di sini masih beberapa desa namanya itu ada hubungannya dengan air. Misalnya Tuk Songo atau apa itu 9 mata air. Kemudian ada nama Tanjung Sari, Bumi Segoro. Ya. Jadi memang bukan hanya legenda, memang benar bahwa Candi Borobudur itu dibangun di sekitar danau. Dengan candi sendiri kalau dilihat dari atas, strukturnya itu seperti bunga teratai di tengah danau. Jadi pada tahun 1006 Gunung Merapi meletus sangat dahsyat, mengakibatkan semua tertimbun oleh abu dari Gunung Merapi, termasuk Candi Borobudur. Total tertutup abu dari Gunung Merapi. Kerajaan hancur, ribuan jutaan orang meninggal, dan dinasti di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur. Orang meninggalkan Candi Borobudur, tidak ada lagi yang peduli atau merawat. Candi ini tertutup abu dan beberapa tahun kemudian semak belukar, vegetasi mulai tumbuh di atasnya, dan kemudian candi hilang dari sejarah. Baru diketemukan kembali tahun 1804 oleh Tuan Raffles dari Inggris, Thomas Stamford Raffles. Itu yang dikatakan oleh banyak buku, tetapi sebenarnya penemu sebenarnya tentu saja orang lokal. Cuman bagi orang lokal pada saat itu mereka sudah lupa keagungan. Sedangkan Tuan Raffles, bagi dia ini suatu hal eksotis, hal yang baru, dan dia menulis tentang Borobudur di bukunya, dan bukunya itulah yang menjadi etnograf di London. Jadi sebenarnya dia bukan penemu kembali, tapi dia yang memviralkan Candi Borobudur ke dunia. Dari tahun tersebut sampai sekarang candi ini telah dipugar selama 2 kali. Yang pertama didanai oleh kerajaan Belanda karena pada waktu itu negara kita masih dijajah Belanda. Jadi dari tahun 1907 sampai 1911. Pada pemugaran pertama mereka fokus hanya pembersihan dan penguatan konstruksi. Mereka juga berusaha mengembalikan batu-batu yang berserakan ke tempat aslinya. Banyak patung di sana, 505 patung. 300-an lebih kepalanya putus dari tubuhnya, dan pada pemugaran pertama mereka juga berusaha mengembalikan kepala ke tubuh masing-masing. Namun pada waktu itu mereka tidak menyentuh masalah utama Candi Borobudur, yaitu drainase. Untuk diketahui candi ini dibangun di atas bukit macam ini. Kenapa kelihatan tinggi? Karena itu di puncak bukit. Jadi bukit asli alami ditutup dengan 2 juta batu lebih, dan batu-batu tersebut dikaitkan satu dengan lain tanpa semen, tanpa lem, tanpa apa-apa, tapi setiap batu dipotong dalam sudut yang khusus sehingga bisa saling mengkait. Namun demikian masih ada sela-sela di antara setiap batu, sehingga walaupun pemugaran pertama sudah selesai, setiap hujan turun air masih selalu bisa meresap di antara batu-batu dan bikin erosi, sehingga 60 tahun kemudian candi mulai melesak. Kondisinya mulai rusak lagi. Lalu UNESCO datang, 25 negara anggota UNESCO ikut berpartisipasi melaksanakan pemugaran kedua kali dari tahun 73 sampai 1983, 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun mereka berhasil pertama menurunkan semua batu, pieces by pieces, bagian demi bagian, sampai kelihatan dasarnya. Ketika mereka menurunkan batu, mereka juga berusaha mencari kemungkinan adanya secret chamber, ruangan rahasia atau harta karun. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Mungkin ada harta karunnya di sana, tapi saya dengar pada waktu pemugaran pertama mereka tidak menyewa Tomb Raider, jadi mereka tidak menemukan itu, hanya tumpukan batu di atas bukit. Kemudian UNESCO menutup semua bukit itu, permukaan bukit itu dengan beton.
yang waterproof, air nggak bisa menembus. Lalu sebelum batu dikembalikan lagi, setiap batu dicuci dengan prosedur yang khusus, dengan proses yang khusus untuk memastikan batu terbebas dari bakteri, jamur, dari alga dan segala macam. Dan setelah semua siap, batu-batu dikembalikan lagi ke tempat aslinya tanpa kesalahan. Itu bisa dilaksanakan karena sejak awal sebelum batu diturunkan, setiap batu dikasih tanda. Kita juga dibantu oleh IBM pada waktu itu untuk computerize semua hal. Menghabiskan dana sekitar 25 juta US dollar. Sejak saat itu pemerintah mengatakan bahwa Candi Borobudur termasuk warisan dunia. Artinya semua orang di seluruh dunia boleh bangga bahwa manusia pernah membuat candi sehebat ini. Mulai 1991 bahkan ini termasuk di dalam daftar warisan budaya dunia, the World Heritage. Sekarang tentang nama. Banyak teori menjelaskan tentang kenapa disebut Borobudur. Salah satunya yang terkenal itu menyebutkan bahwa kata Borobudur berasal dari dua buah kata, bihara dan beduhur. Bihara atau vihara. Vihara tahu kan ya? Beduhur itu gundukan. Jadi candi di atas gundukan, candi di atas bukit, itu arti kata Borobudur. Mengapa dipilih puncak bukit? Karena nenek moyang kita percaya semakin tinggi kita berada di atas bumi, semakin dekat dengan surga, dengan Tuhan. Kalau orang keturunan Cina juga percaya kuburan mereka kan biasanya di bukit-bukit. Semakin tinggi lokasinya, harga sewanya semakin mahal, semakin dekat dengan Tuhan. Dan candi ini sampai sekarang masih menjadi bangunan paling tinggi di minimal radius 6 km karena sudah sejak lama ada perda yang mengatur di mana masyarakat atau orang di sekitar Borobudur dilarang mendirikan bangunan yang tingginya melebihi Candi Borobudur. Bagus ya. Iya. Ya, dan patung-patung itu kalau kita lihat sekejap seperti sama, tapi sebenarnya posisi tangannya berbeda. Ada 505 patung terbagi dalam 6 posisi tangan yang berbeda. Dari 6 posisi tangan itu 4 diantaranya berhubungan dengan arah mata angin. Seperti misalnya di sini sisi timur, semua posisi tangannya macam ini, dia menyentuh tanah, memanggil roh bumi sebagai saksi. Di sisi utara, posisi tangannya seperti ini. Hakuna Matata. Jangan takut bahaya. Di sisi barat, meditasi. Di sisi selatan, siap memberi bantuan. Di lantai 5, semuanya seperti ini. Walaupun di barat, timur, utara, selatan. Ini Witarka Mudra atau memberi pengajaran. Di atas ada 72 stupa, bentuknya seperti lonceng. Di dalam stupa, setiap dalam stupa ada patung Buddha. Posisi tangannya semua seperti ini. Salah satu patung tersebut yang terkenal dengan nama Bima, patung Bima. Bapak Ibu, saya yakin pernah dengar ada mitos siapapun yang bisa menyentuh bagian khusus patung tersebut, maka apapun yang diinginkan akan tercapai. Nah, laki-laki perempuan nyentuhnya beda dan sangat panjang. Kita perlu tangan yang panjang untuk bisa menyentuh. Jadi yang pencuri yang panjang tangan. Iya, sini Bu. Ya peluk. Satu, dua.
Ini permen nih. Sampai ketemu lagi ya. Ya, mari. Teman-teman, tadi udah jalan-jalan ke Borobudur. Sekarang kita istirahat di sini di Kita mau, background. ya sekarang kita mau review. Tadi kita udah muter-muter nih jalan-jalan keliling Candi Borobudur. Gimana sih liburan ke Candi Borobudur selama masa pandemi ini? Jadi emang ada protokol kesehatan. Jadi tadi itu waktu kita mau masuk di Candi Borobudur, untuk harga tiketnya mungkin masih sama atau berubah ya. Pokoknya yang dewasa harga tiket masuknya 50.000, untuk yang anak-anak harga tiket masuknya 25.000. Nah, terus karena masa protokol ini, untuk naik ke atas Candi Borobudurnya itu kita harus memakai tour guide. Nah, untuk pakai tour guide itu tadi biayanya 100.000 untuk satu rombongan. Satu rombongan itu ada 20 orang, teman-teman. Nah, jadi selama dengan tour guide kita bisa diantar naik ke atas tadi ya. Tapi di atas pun kita cuma bisa sampai ke pelataran Candi Borobudur aja. Di situ kita foto-foto. Di situ kita diceritakan juga sejarah-sejarah tentang Candi Borobudur sama tour guide-nya. Nah, jadi setelah kita foto-foto keliling cuman sampai di pelataran, terus turun kembali deh. Jadi selama masa pandemi ini juga dibatasin. Ya lumayan capek juga sih, jalan keliling-keliling gede banget, terus agak panas juga. Jadi setidaknya kalau teman-teman jalan-jalan ke Borobudur, siapin topi atau ada payung gitu. Disewain juga sih, ada disewain juga di sini payung. Ada juga dijual topi-topi atau kacamata, dan pakai sepatu yang nyaman karena lumayan jalannya jauh dan capek gitu. Ya gitu deh review dari kita, teman-teman. Nonton terus video Maher and Farid.